Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita dapat bertemu kembali untuk melanjutkan kajian kita sebagaimana biasa. Sholawat beriring salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita bersolawat kepada beliau, kita ini termasuk salah satu di antara umatnya yang mendapatkan syafaat di hari akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan dan hormati tuan-tuan guru, para ustadz, ustadzah, muallim, muallimah, para jamaah, bapak, ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Malam ini kita akan melanjutkan kajian kita. Untuk kitab yang pertama kita baca adalah kitab Miftahul Jannah pada pembahasan ilmu tauhid. Dan nanti insya Allah kalau ada waktu kita buka kitab tafsir, yaitu tafsir Jalalain. Sekarang yang di halaman kedua. Maka bermula. Permulaan itu dua bahagi. Ada ketemu? Baris ke-8 dari bawah. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya mujibas sailin. Maka bermula. Sudah ketemu kan? Permulaan itu dua bahagi. Permulaan maksudnya muqaddimah, pembuka. Pertama, permulaan hakiki. Maka hasil ia dengan bismillah. Dan kedua, permulaan idhofi. Maka hasil ia dengan alhamdulillah. Menyambung pembahasan yang lalu, kitab ini dibuka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dilanjutkan dengan alhamdulillah, ya, baru nanti disambung dengan sholawat. Pertanyaannya, kenapa kitab-kitab yang disusun oleh para ulama selalu dibuka dengan basmalah dan hamdalah? Kemarin sudah kita bahas. Yang pertama, mencontoh Al-Quran yang mulia. Al-Quran yang mulia dibuka dengan basmalah, dibuka dengan suratul Fatihah. Suratul Fatihah dibuka atau diawali dengan basmalah dan hamdalah. Kemudian mengamalkan hadis Nabi. Kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta, fahuwa abtar, fahuwa ajzam. Setiap perkara yang tidak dimulai dengan basmalah maka dia, ya, bahwa aqta, terpotong ia, hilang berkahnya. Meskipun perbuatan itu terlaksanakan, tapi perbuatan itu tidak mendapat keberkahan daripada
Allah Subhanahu wa taala. Itu pembahasan kita yang lalu. Maka bismillahirrahmanirrahim dan alhamdulillah. Bismillah dan alhamdulillah. Basmalah dan hamdalah. Basmalah itu disebut dengan muqaddimah hakiki. Dan hamdalah disebut dengan muqaddimah idofi. Jadi permulaan atau muqaddimah, ya, muqaddimah itu terbagi dua. Dikenal dengan muqaddimah hakiki dan muqaddimah idofi. Jadi ada berapa muqaddimah? Dua. Muqaddimah itu adalah pembuka. Ya, ada dua. Muqaddimah hakiki dan muqaddimah idofi. Nah, muqaddimah hakiki itu apa? Muqaddimah yang tidak didahului oleh muqaddimah yang lain. Tidak ada muqaddimah yang mendahuluinya. Itu namanya muqaddimah hakiki. Maka mana dia yang tergolong muqaddimah hakiki itu? Yaitu tadi bismillahirrahmanirrahim. Apakah ada muqaddimah sebelum basmalah? Enggak ada. Maka dinamakan dia muqaddimah hakiki. Ya, yaitu muqaddimah yang tidak didahului oleh muqaddimah yang lainnya. Nah, yang kedua, muqaddimah idofi. Muqaddimah yang didahului oleh muqaddimah yang lainnya. Artinya ada muqaddimah yang mendahului hamdalah. Nah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Akan sebelum hamdalah ada muqaddimah sebelumnya, namanya muqaddimah idofi. Jadi hamdalah itu adalah muqaddimah idofi, yaitu muqaddimah yang didahului oleh muqaddimah yang lain. Mana muqaddimah yang lain sebelum hamdalah? Bismillah itu tadi. Jadi basmalah, bismillahirrahmanirrahim, dan alhamdulillah, ya, itu adalah dua-duanya muqaddimah. Maka boleh memulai sesuatu dengan salah satu dari keduanya. Nah, cuma yang paling populer adalah basmalah. Ya, mari kita awali acara kita pada malam hari ini dengan memulai membaca basmalah. Nah, jarang ada. Ya, mari kita mulai acara kita malam hari ini dengan membukanya dengan hamdalah. Jarang. Padahal boleh. Kena marah orang nanti. Ya, lain-lain Mbah Ustadz nih. Setahu awak alhamdulillahirabbil alamin itu dibaca selesai acara. Dengan berakhirnya acara kita pada malam hari ini, ya, dengan berakhirnya pembacaan doa yang dibacakan oleh Al-Ustadz, berakhir pula acara kita pada malam hari ini, maka kita ucapkan bersama alhamdulillahirabbil alamin. Nah, setahu kita begitu. Nah, padahal membuka dengan hamdalah juga boleh. Ya, mari kita mulai acara kita malam hari ini agar mendapat keberkahan. Mari kita mulai dengan membaca bismillah. Itu udah biasa. Mari demi kelancaran acara kita pada malam hari ini dan agar mendapat keberkahan, maka mulailah acara ini dengan hamdalah. Itu jarang. Ya, tapi dua-duanya boleh. Nah, kalau ingin menyatukan keduanya, tartibnya bagaimana? Kemarin udah kita jelaskan. Ya, kalau ingin membuka pidato, ceramah ataupun apalah, ucapkan salam dulu baru basmalah. Ya, bukan basmalah dulu baru salam, itu tidak begitu. Ya, silakan merujuk kepada kitab Ihya Ulumuddin karya Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i. Ya, as-salamu, ada hadis diriwayatkan dalam kitab Ihya, as-salamu qoblal kalam. Salam itu sebelum kalam, sebelum berkata-kata. Maka harusnya ucapkan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimah hakiki. Alhamdulillahirabbil alamin. Muqaddimah idofi. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Tartibnya itu. Salam, basmalah, hamdalah, sholawat. Jangan dibalik. Kalau mengucap basmalah dulu baru salam, bismillahirrahmanirrahim,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak wajib lagi menjawab salamnya. Paham ya? Tidak wajib lagi untuk menjawab salam. Mengucapkan salam sunnah, menjawabnya wajib. Tapi mana ya pahalanya yang besar, yang lebih besar? Mengucap apa menjawab? Mengucapkan salam sunnah. Menjawab salam wajib. Mana pahalanya yang lebih besar? Menjawab ya. Dalam konteks ini beda. Walaupun mengucap salam hukumnya sunnah, tapi pahalanya lebih besar. Ya, mengucap salam daripada menjawab salam yang hukumnya wajib. Kenapa demikian? Tak mungkin ada jawaban salam kalau tak ada permulaan salam. Ya, nah, itu dia. Jadi menebarkan salam, walaupun hukumnya sunnah, pahalanya lebih besar daripada menjawab salam yang hukumnya adalah wajib. Nah, ini dalam konteks ini beda sedikit ya. Ya, nah, nggak selalu yang wajib itu lebih besar pahalanya dari yang sunnah. Jadi kalau ada teka-teki fikih, ya, ibadah wajib, ibadah sunnah dengan ibadah wajib, tapi lebih besar pahala ibadah sunnahnya daripada ibadah wajibnya. Apakah itu? Jawabannya adalah mengucapkan salam. Mengucapkan salam hukumnya sunnah, menjawab salam hukumnya wajib, tapi lebih besar pahala mengucapkan salam daripada menjawab salam. Kenapa demikian? Tidak akan ada jawaban salam kalau tidak ada permulaan orang yang mengucapkan salam. Nah, itulah dia. Jadi tartibnya jelas. Ya. Ini Imam Ghazali yang mengatakan tadi dalam kitab Ihya. Ya. Oh, guru itu bismillah dulu baru salam. Ya. Nah, sekarang gini aja, jangan bandingkan sama saya, bandingkan sama Imam Ghazali. Ya. Ustaz, jangan basmalah dulu, salam dulu baru basmalah. Oh enggak. Itu ada ustaz di sana, guru saya, basmalah dulu baru salam. Ya, kamu dari mana dapat itu salam dulu baru basmalah? Jangan bilang dari saya, dari Imam Ghazali. Gitu. Kok repot kita kan? Jangan bandingkan sama saya nggak ada apa-apanya gitu loh. Orang saya juga ngutip-ngutip kalam ulama, orang bodohnya kita orang ini. Nah, bandingkan sama Imam Ghazali. Mana lebih alim? Nah, gitu dia. Baik. Jadi dalam kitab apa tadi itu? Ihya Ulumuddin. Ya, Imam Ghazali. As-salamu qabla salam. Seingat saya itu di jilid keempat. Ya, jilid keempat. Tapi saya nggak ingat halamannya. Sampai gini. Kalau ada orang ngucap salam melalui surat. Sekarang udah nggak zamannya surat ya. Zamannya WA, SMS, Messenger, DM, apalah istilahnya. Tulisan. Assalamualaikum Pak Isa, kan gitu, mengucapkan salam. Ya, di mana Pak Isa? Langsung dijawab sama Pak Isa, saya di masjid. Jadi yang ngirim WA tadi bilang sama kawannya, cemanonya Pak Isa ini? Awak mengucapkan salam tidak dijawabnya salam awak. Gini ya. Kalau salam itu melalui tulisan, boleh dijawab dengan dua cara. Melalui tulisan juga, atau langsung. Paham dia? Kalau salamnya melalui tulisan, boleh dua. Ya, dengan tulisan juga, kan ngechat dari WA, Assalamualaikum. Tulisan nggak ucapan salam tuh? Boleh dijawab pakai tulisan juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau chat kita dengan salam, salam yang melalui pesan tadi, pesan singkat, SMS, WA, tidak dijawab, jangan cepat baper. Tahu? Ya, baper tahu baper? Ya, bawa perasaan, jangan cepat baper, jangan cepat ngamuk, marah. Ustadz apa ini? Awak mengucapkan salam nggak dijawab. Mungkin husnuzon. Dia ngejawab langsung dengan lisan. Boleh. Paham ya? Ini kan misalnya surat nih, atau WA. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz lagi di mana? Langsung dijawab sama ustadznya, saya lagi di masjid. Jangan langsung baper awak. Ustadz apa kayak gini nggak mengucapkan salam? Bisa jadi salam yang kau buat melalui tulisan langsung dijawab melalui lisan.
Paham ya itu ya? Baik. Jadi kalau mengucapkan salam melalui lisan boleh dijawab dengan tulisan. Nanti kapan-kapan bab salam, ya. Nah, baik. Apa tadi cerita kita tadi? Tartib salam dulu, basmalah, hamdalah, sholawat kepada Nabi. Setelah sholawat kepada Nabi baru cerita. Itulah dia amma ba'du atau wa ba'du. Ya, nanti akan kita jelaskan. Dah, yang jelas yang pertama tadi apa? Muqaddimah itu ada dua. Muqaddimah hakiki dan muqaddimah idofi. Muqaddimah hakiki tidak ada muqaddimah yang mendahuluinya, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimah idofi, muqaddimah yang didahului oleh muqaddimah yang lain, yaitu alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ini pujian kepada Allah. Ya, sebaik-baik pujian, alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Itu adalah pujian terbaik kepada Allah. Kita berbicara pujian kepada Allah itu banyak. Alhamdulillah itu pun sudah termasuk pujian. Tapi ketika kita ingin bertanya cara memuji Allah dengan pujian yang paling agung, apa lafaznya? Kan gitu. Cara memuji Allah dengan pujian yang paling agung, apa lafaznya? Menurut Al-Imam Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i, ya, menurut Imam Nawawi sebagaimana dinukil oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani dalam kitab Kasyifatus Saja, pujian yang paling agung kepada Allah adalah dengan lafaz alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Itu adalah lafaz pujian yang paling agung. Tapi kalau mau simpel aja alhamdulillah udah jadi. Yang penting jangan lupa bersyukur kepada Allah. Tapi ketika ditanya, mana Ustadz lafaz pujian kepada Allah yang paling agung? Maka dengan lafaz alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu, ni'mahu atau ni'amahu? Ada yang baca ni'mahu, ada yang baca ni'amahu. Ni'mahu itu timbangan apa? Ya, ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Baca surah Mau'izatainnya. Biasanya orang bilang apa? Mau'izatainnya. Surah Falaq An-Nas, Mau'izatain. Apa? Mau'izatain ya. Itu timbangan apa? Salah itu. Mu'awwizataini. Mu'awwizatain, bukan Mau'izataini. Ya, Mu'awwizataini, bukan Mau'izataini. Yuk kita baca apa? Surah Mau'izatain, Al-Mau'izatain. Timbangan apa Al-Mau'izatain? Ya, Mu'awwizatain. Nanti kalau kita belajar ilmu alat, ada ilmu nahu, ya, sorob, balaghah, iklal. Ya, ada namanya ilmu iklal. Dah. Jadi tartib tadi ada apa pujian terbaik bagi Allah tadi, alhamdulillah rabbil alamin. Tapi ini khilafiyah di sini. Pakai rabbil alamin atau tidak? Di dalam kitab Hasyiah Bujaironi, karya Syekh Sulaiman Bujaironi Asy-Syafi'i, ya, ada dua pendapat dikatakan. Pendapat yang pertama tidak ada alaminnya. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Satu. Pendapat yang kedua pakai rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Jadi ada khilaf. Jadi nanti kalau ada orang baca doa alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah, mengapa tak pakai rabbil alamin? Memang khilafiyah. Ya, cuma yang elok-elok baca yang lengkap, kenapa rupanya? Kan gitu ya. Khurujul minal khilaf mustahab. Ya, alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Kalau mendapat sesuatu yang kita senangi, apa yang dibaca? Alhamdulillahilladzi, ya, bi ni'matihi tatimus sholihat. Ya, itu yang paling bagus tuh. Ya, kalau mendapat sesuatu yang kita
senangi, yang kita harapkan, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Tapi kalau mendapat sesuatu yang tidak kita senangi, yang tidak kita sukai, yang kurang baik, doa yang dibaca adalah alhamdulillah ala kulli hal. Dari sini kita dituntut berarti dalam kondisi apapun jangan lupa bersyukur kepada Allah. Nah itu ya, ketika mendapat nikmat, sesuatu yang kita senangi, baca doanya alhamdulillahilladzi, kan alhamdulillah juga permulaannya, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Dan ketika mendapat sesuatu yang kurang kita senangi, misalnya badan kurang sehat, apa kabar Pak Isa? Ya, oh cemano lah, jangan. Ya, alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji ya hanya milik Allah ala kulli hal, dalam setiap kondisi, dalam setiap keadaan. Disuruh untuk bersyukur. Ya, enak nggak enak harus bersyukur. Ya, enak nggak enak harus bersyukur. Nah, itu dia. Hafal tadi itu ya. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Dah. Lanjut lagi. Jadi muqaddimah ada berapa? 2 ya, hakiki, muqaddimah, idofi. Faidatun. Kebiasaan baca kitab kuning ya, faidatun. Kalau ini kan Arab Melayu nih, faedah ya. Sama guru almarhum guru kita dulu ya. Kebiasaan baca kitab kuning, iya dibaca ai gitu ya. Ingat betul saya tuh ya. Ai, oh ini kitab Melayu kata beliau ya. Iya katanya. Almarhum Allah yarham. Faidah. Ini suatu faedah. Kata Syekh Nisfi, bermula segala kitab yang diturunkan daripada langit kepada dunia, ya, daripada dunia itu 104 suhuf. Setahu kita kitab yang turun dari langit ke dunia 4 kitab. Ya kan? Ya. Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Yang setahu kita 4 kitab. Akan tetapi sebenarnya semuanya berjumlah 104 kitab. Bukan 4 kitab yang turun ya dari langit ke dunia, bukan 4 kitab, tapi 104 kitab. Ini di kitab ini ada. Akan Nabi Syith 60 suhuf, 60 kitab. Dan Nabi Ibrahim 30. Dan akan Nabi Musa dahulu daripada Taurat 10. Dan Taurat dan Injil dan Zabur dan Furqan. Maka sekalian makna segala kitab itu terhimpun di dalam firman, di dalam Furqan. Ya. Ada berapa tadi 100? Ada berapa kitab yang turun dari langit ke dunia? 104 kitab. 104 suhuf. Mana rinciannya? Rinciannya yang pertama 60 kitab kepada Nabi Sis. Nabi Sis ini keturunannya Nabi Adam, putranya, salah satu putra Nabi Adam alaihissalam. Jadi turun 60 kitab kepada Nabi Sis. Berapa? 60, ingat. Kemudian 30 kitab kepada Nabi Ibrahim. Berapa jumlahnya? 90. 30 kitab kepada Nabi Ibrahim. 90 jumlahnya. 60 kepada Nabi Sis, 30 kepada Nabi Ibrahim. Dan kepada Nabi Musa 10 kitab sebelum Taurat. Jadi ada kitab sebelum Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Ya, 10 suhuf, 10 kitab diturunkan kepada Nabi Musa sebelum Taurat. 60 kepada Nabi Sis, 30 kepada Nabi Ibrahim, 10 kepada Nabi Musa sebelum Taurat. Udah berapa jumlahnya? 100 ya. Nah, baru Taurat, Zabur, Injil, Furqan. Taurat kepada Nabi Musa, Zabur kepada Nabi Daud, Injil, Isya, Furqan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Ada berapa suhuf? Ada berapa kitab? 104 kitab. Dan dikatakan bahwa seluruh makna
segala kitab-kitab tersebut yang 104 suhuf tadi, semua itu maknanya ada di dalam Furqan, ada di dalam Al-Quran. Makanya Al-Quran itu menghimpun segala kitab yang pernah turun dari langit ke dunia. Jelas ya? Baik. Dan sekalian makna Furqan, sekalian makna Al-Quran itu dihimpunkan di dalam Fatihah. 104 kitab, semua makna 104 kitab itu terkumpul di dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran mengumpulkan segala makna kitab-kitab yang Allah turunkan dari langit ke dunia. Nah, kemudian kan terkumpul pada Quran tadi ya. Nah, seluruh makna Al-Quran terkumpul pada surah Al-Fatihah. Dan segala makna Fatihah, segala makna suratul Fatihah itu dikumpulkan, dihimpunkan di dalam Bismillah. Dan segala makna Bismillah itu dihimpunkan di dalam huruf ba pada basmalah. Wah ya, kita huraikan. Ada berapa tadi kitab yang Allah turunkan dari langit ke dunia? 104 suhuf atau 104 kitab. Nah, kemudian dari seluruh makna yang terdapat pada kitab-kitab tersebut yang Allah turunkan dari langit ke dunia tadi, seluruh maknanya terhimpun pada Al-Quran. Al-Quran dulu ya. Nah, baru seluruh makna Al-Quran terkandung di dalamnya pada suratul Fatihah. Dan makna suratul Fatihah ya terkandung di dalam Bismillah. Dan makna Bismillah terkandung pada huruf ba pada Bismillah itu. Nah, ajib itu ya. Maka dihuraikan lagi begini. Allah. Bermula maknanya, makna ba, huruf ba pada basmalah, bermula maknanya dengan aku ada barang yang telah ada. Artinya apa? Segala yang baru adanya karena diciptakan Allah. Dan dengan aku ada, barang yang lagi akan ada. Nah, jadi gini. Pertanyaannya kalau disingkat, untuk memahami ibarat bermula maknanya dengan aku. Maknanya itu maknanya apa tadi? Nyanya itu kembali kemana? Ya, marji'unya itu. Kalau nahu ya, ini kitab Melayu ada marji' marji'nya juga nih. Ya, kalau kita kitab kuning, domir kemana kembalinya kan gitu kan. Ini maknanya, nyanya ini kemana? Maknanya apa? Maknanya basmalah atau maknanya apa? Maknanya ya huruf ba pada basmalah gitu. Ya, apa makna huruf ba pada basmalah? Dengan aku ada barang yang telah ada, dan dengan aku ada barang yang lagi akan ada. Nah, ini untuk memudahkan pemahaman, saya sederhanakan gini. Kenapa ya basmalah ya bismillah atau bismillahirrahmanirrahim didahului dengan huruf ba? Kan huruf hijaiyah banyak. Kan itu. Kenapa harus dengan huruf ba? Ya. Kenapa harus dengan huruf ba? Tidak dengan huruf yang lain. Nah, di antaranya sebagaimana yang dijelaskan oleh As-Sayyid Bakri Muhammad Sato Ad-Dimyati Al-Misri Asy-Syafi'i dalam kitab beliau Kifayatul Atqiya. Ya, jadi ada kitab namanya Salalimul Fudola. Itu tasawuf, kitab tasawuf. Kemudian disarahkan oleh As-Sayyid Bakri Muhammad Sato Ad-Dimyati Al-Misri Asy-Syafi'i rahimahullah. Penyusun kitab apa nih Sayyid Sato? Nah ya, Hasyiah I'anatul Talibin. Ya, Hasyiah I'anatul Talibin. Apa nama kitab beliau? Kifayatul Atqiya. Apa dikatakan dalam kitab itu? Wa qalu auda'allahu jami'al ulumi. Allah menitipkan seluruh ilmunya pada huruf ba.
yang ada pada basmalah. Maka makna dari huruf ba pada basmalah itu adalah bikana makana, ya, bikana makana wa biyakunu mayakun, ya, itu bahasa Arabnya. Ini kan Arab Melayunya nih. Aku ada, ya, dengan aku ada barang yang telah ada, dan dengan aku ada barang yang lagi akan ada. Itu kan Melayunya. Kalau Arabnya apa? Bikana makana wabiyakunu mayakun. Ya, catat aja pakai bahasa Indonesia daripada salah-salah nulisnya. Nah, cuma supaya sinkron dia. Ya, maka bikana makana wabiyakunu mayakun. Bikana makana wabiyakunu mayakunu fawujudul fawujudul awalini bi. Nah, tapi catat situ aja tadi, bikana makana wabiyakunu mayakun. Dah, baik. Jadi kembali tadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menitipkan seluruh ilmunya pada huruf ba yang ada pada basmalah. Tadi kan pertanyaannya jelas ya. Kenapa basmalah, bismillah atau bismillahirrahmanirrahim dimulai, ya, atau didahului dengan huruf ba? Kenapa tidak dengan huruf yang lainnya? Maka jawabannya yang pertama, alasannya sebab pada huruf ba itu terkandung segala ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menitipkan ilmunya pada huruf ba yang ada pada basmalah. Kenapa demikian? Karena makna huruf ba pada basmalah itu adalah bikana makana wabiyakunu mayakun. Nah, apa artinya itu? Artinya itulah dia. Dengan aku ada barang yang telah ada, dan dengan aku ada barang yang lagi akan ada. Nah, Arabnya itu tadi, bikana makana wabiyakunu mayakun. Nah, gitu dia. Karena kekuasaanku bikana, bi itu artinya karena kuasaku, ya, makana wujudlah segala sesuatu yang telah ada. Wujudlah sesuatu yang telah ada. Yang telah ada itu apa? Kita nih kan. Alam yang ada sekarang wujud. Karena apa? Karena kuasa Allah. Itulah makna bikana makana. Wujudlah, ya, segala sesuatu yang telah ada karena kuasaku. Karena kuasakulah pada bikana tadi, ya, karena kuasakulah wujudlah segala sesuatu yang telah ada. Ya, kita ini kan telah ada, sudah ada kita ini. Alam yang sekarang ini sudah ada apa belum? Sudah ada. Nah, itulah dia. Kemudian wabiyakunu mayakun, dan dengan kekuasaanku pula terwujud sesuatu yang akan ada. Jadi sesuatu yang belum ada sekarang, dan ketika nanti di masa yang akan datang dia wujud, itu wujudnya sesuatu itu juga karena kuasa Allah. Yang artinya semuanya ada dan tiada karena kuasa Allah. Ada dan tiada karena kuasa Allah. Menang kalah tergantung kehendak Allah. Nah, ini kan lagi pesta demokrasi. Doa-doa nggak apa-apa, ya. Tapi yang menetapkan menang tidaknya adalah Allah. Nah, itulah kan perlu makan yang ngaji tauhid. Ya, supaya kita betul-betul pasrah dengan ketetapan dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa Pak Isa? Belum bisa lagi. Nah, saya ulang lagi. Kenapa basmalah, bismillah dibuka dengan huruf ba, tidak dengan huruf yang lainnya? Ternyata huruf ba ini banyak rahasianya. Sampai ada kitab khusus loh.
Ya, kitab yang khusus hanya cuma menceritakan huruf ba. Nah, itulah dia. Makanya kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, andai aku jelaskan makna basmalah, bahkan makna ba pada basmalah, 80 ekor unta nggak akan mampu memikulnya. Cuma untuk menguraikan huruf ba pada basmalah, ditulis jadi kitab berjilid-jilid, sampai 80 ekor unta nggak akan sanggup memikulnya. Kan berarti ceritanya cuma huruf ba aja. Ya, makanya ada kitab menjelaskan tentang huruf ba. Nah, tintanya air laut itu nggak cukup, ya, untuk menjelaskan, mensyarahkan huruf ba itu. Nah, itulah dia. Baik. Jadi, kenapa tadi basmalah itu didahului dengan huruf ba, tidak dengan huruf hijaiyah yang lainnya? Ya, karena Allah menitipkan seluruh ilmunya pada huruf ba itu. Kok bisa begitu? Karena makna huruf ba menurut ulama tauhid, bikana makana wa biyakunu mayakun fawujudul awalimi bi, yang artinya karena kekuasaanku lah, ya, karena kuasaku wujudlah segala sesuatu yang telah ada. Karena kuasakulah wujudlah sesuatu yang telah ada. Nah, yang telah ada itu apa coba? Yang sekarang nih, ya, alam yang ada sekarang nih, makhluk kita juga termasuk yang telah ada. Kok bisa ada kita? Ya karena kuasa Allah. Ya, kemudian wabi yakunu ma yakun. Dan karena kuasaku pula terwujud sesuatu yang akan ada. Ya, ada anak bagi si Zaid dan si Fatimah. Sekarang belum ada. Setelah menikah ada anak, berarti wujudnya yang akan datang. Nah, wujud sesuatu yang akan ada itu pun tak lepas dari kuasa Allah, dan adanya alam semesta adalah kekuasaanku. Nah, itu maksudnya. Dah, kita syarahkan lagi, kita haluskan lagi kajinya. Nah, ini kan masih kasar nih ya, kita haluskan lagi. Baik, maka maknanya, makna apa tadi? Bikana makana wabiyakunu mayakunu. Apa maknanya? Ya, saya tidak melihat, ya, segala sesuatu kecuali di situ ada Allah. Itu lebih halus lagi. Kalau tadi kan makna kasarnya apa? Makna yang kasar, ya, karena kuasakulah. Ya, karena kuasaku wujudlah sesuatu yang sudah ada. Dan karena kuasaku pula lah wujudlah sesuatu yang akan ada. Dan semua alam ini adanya atas kekuasaan Allah. Itu makna kasarnya. Maka ketika diperhalus lagi, setelah kita dapat makna tadi, semuanya atas kehendak Allah, semuanya atas kuasa Allah, maka di situ kita tidak melihat segala sesuatu kecuali pada sesuatu itu ada Allah. Hati-hati nih, ya. Nah, hati-hati. Ya, banyak orang salah memahami. Siapa ini? Allah. Ya, siapa ini? Allah. Itulah paham hulul wa ittihad. Itu sesat. Ya. Enggak usah cari Allah di mana-mana, karena Allah ada pada dirimu, katanya. Hati-hati, ya, hati-hati. Halus nih, udah ada halus nih. Mukadimahnya udah halus nih. Ya, karena dibahas di sini maknanya dengan aku ada barang yang telah ada. Makanya ya, harus saya jelaskan. Ya, jadi ketika kita sudah sadar itu segala sesuatu yang terjadi atau yang akan terjadi itu atas kehendak Allah, atas kuasanya Allah. Maka di situ kita akan melihat di dalam segala sesuatu ada Allah. Tapi bukan zat Allah itu yang bertempat di sesuatu itu. Inilah gara-gara ngaji tasawuf nggak ngaji tauhid dulu. Ya kayak gitulah. Hulul wal ittihad. Siapa ini? Allah. Ini Allah, itu Allah. Di mana-mana Allah. Awak kira udah paten kali tauhid awak, rupanya kufur.
Ya, rupanya kufur. Awak kira udah halus sekali tauhid awak. Wah, hebat ini orang dia udah bisa, udah syuhud bahasanya. Syuhud itu menyaksikan Allah ada di dalam segala sesuatu. Wak, bukan zat Allah itu yang ada di sesuatu itu. Kau ngaji tauhid di mana? Jelas ya? Memang Allah. Paham apa namanya itu? Wahdatul wujud. Serba Tuhan ya istilahnya. Ya, paham serba Tuhan. Ya, enggak, itu ikut kufur itu. Hati-hati. Enggak usah cari di mana-mana Allah, karena Allah ada di dalam diri kita. Kok bisa, Pak Kiai? Karena di setiap diri insan ada Nur Muhammad, dan Nur Muhammad itu tercipta dari Nur Allah. Jadi Allah ada pada diri kita. Pening kali lewat ngaji kayak gini. Enggak ada, pokoknya laisa kamitslihi syai'. Udah selesai. Ya, ada yang paham wahdatul wujud sini? Siapkan kopi, biar kita debat 24 jam. Ya, jangan macam-macam, itu akidah sesat. Tapi sekarang udah menjamur kembali. Ya, saya udah pernah cerita kemarin tuh ya. Ada paham wahdatul wujud, ya, ada ulama yang ngebahas itu, dituntut ya pencemaran nama baik. Orang arilan sesat kok dibilang pencemaran nama baik. Ya. Tinggi kali kaji orang ini, bukan tinggi. Ini mukadimahnya ini masih. Ya. Dah, gini maksud kalimat tadi. Saya tidak melihat segala sesuatu kecuali di situ ada Allah. Ini bisa disalahpahami. Itu kalimat ini benar sebenarnya. Cuma orang yang memahaminya keliru. Dia menyangka Allah itu yang ada di setiap sesuatu. Yang kita sebut dalam istilahnya paham wahdatul wujud. Tidak, Allah tidak bertempat pada sesuatu. Jadi maksudnya apa? Segala bentuk ciptaan yang ada di alam ini, segala sesuatu yang ada di alam ini adalah ciptaan Allah. Adanya karena diadakan Allah, tiadanya karena ditiadakan Allah. Dengan demikian mustahil Allah tidak mengetahui apa yang telah Dia ciptakan. Itu maknanya. Jadi maksudnya ketika kita melihat seseorang, muncul takzim kita. Ini kuasa Allah ada pada dirinya gitu. Bukan zat Allah yang ada pada diri si fulan. Nah, itu sesat, kufur. Jelas? Gak usah sok gimana-gimana. Udah, itu sesat. Ya, menganggap Allah ada pada diri, ada pada makhluk. Udah, kuasanya Allah. Ya, maka kita tarik kemarin pada kajian apa ya, Sirajul Huda ya. Ada namanya tauhidul af'al. Ketika dia mampu melihat segala sesuatu yang terjadi di alam ini, sadar dia adalah atas kuasa dan kehendak Allah. Dia tidak melihat adanya ikhtiar dia. Kan gitu kan? Yang ada ikhtiar Allah, nah itulah yang disebut namanya tauhidul af'al. Atau ringkasnya gini, sederhana aja bahasanya. Kita bisa sholat, bisa ngaji. Siapa yang menggerakkan kita sholat dan ngaji? Allah. Maka kita nggak melihat sholat kita, ibadah kita itu dari diri kita. Tapi kita melihat sholat ibadah kita wujud dari Allah Ta'ala. Semua pertolongan Allah. Apa nak kita sombongkan? Kalau semua itu ibadah pun sampai ibadah sendiri pun adalah pertolongan Allah, itu namanya tauhidul af'al. Kenapa? Karena udah syuhud dia, menyaksikan segala sesuatu di alam semesta ini tidak lepas dari kuasa Allah. Ya, jadi sekali lagi bukan zat Allah itu bersemai dengan makhluk. Ya, bukan zat Allah itu lengket kepada makhluk. Bukan di dalam diri makhluk ada Allah. Ini paham sesat. Paham sesat. Pening aku ngaji nih. Makanya ngaji dulu tauhidnya, ya. Ngaji tauhid itu lebih wajib, ya. Bahkan lebih wajib dari segala belajar ilmu yang lain. Ya, tauhid dulu. Cerita-cerita ya sama kawan. Cemano Ustaz? Ya. Kalau kita berobat, dah, pakai ini, pakai itu, pakai ini, pakai itu. Ada yang bilang syirik.
Ya udah sekalian juga jangan berobat sama dokter. Ya, kan sama itu. Pakai obat juga. Bedanya obat kimia. Logiknya syirik itu bukan di benda, syirik itu di hati. Paham tuh ya? Sama kayak kata orang Wahabi gini. Antum pakai celana itu harus cingkrang, jangan lewat mata kaki. Ya, kalau lewat mata kaki masuk neraka, orang sombong itu. Bilang sama dia, Wahabi, ya, sombong bukan terletak di celana. Sombong itu di hati. Orang yang celananya cingkrang belum tentu hilang sombongnya, kayak ente. Syirik itu di benda. Syirik itu di hati, bukan di benda. Orang sakit, demam, pening, minum bodrek, bisa rusak nggak akidahnya? Kalau dia i'tikadkan yang memberi taksir sembuh mutlak adalah obat. Yuk, gitu aja kok repot. Ya, belajar tauhid yang betul aja. Jangan dikit-dikit syirik. Ya, belajar tauhid yang benar. Ya, nah, syirik itu di hati, ya, bukan di benda. Nah, baik. Halus betul ini kitab. Ya. Ini kitab Syarah Ummul Barohin. Banyak sekali syarahnya Ummul Barohin. Maka dapat dipahami bahwa apa saja yang mereka lihat, di situ pula ada pengawasan Allah yang Maha melihat. Itulah intinya. Ya, kembali tadi ke kalimatnya apa? Ya. Saya tidak melihat segala sesuatu kecuali ada Allah di situ. Nah, ya. Saya tidak melihat segala sesuatu kecuali ada Allah di situ. Kalimatnya benar, tapi disalah pahami. Orang yang nggak belajar tauhid dengan guru, dia akan memahami seolah-olah zat Allah yang ada pada sesuatu itu. Paham dia? Bukan itu maknanya kalimat itu. Itu kalimat bagus itu, benar. Tapi maknanya bukan zat Allah yang ada di sesuatu itu, tapi kuasa Allah. Karena orang yang memandang, ya, yang dipandangnya bukan zatnya Allah, tapi kuasa Allah ada pada segala sesuatu. Termasuk duduknya kita malam ini, di majelis ini, di tempat ini, di masjid ini, nggak lepas dari kuasa Allah. Dan kita bisa beribadah pun karena pertolongan Allah. Jadi dia melihat di dalam segala sesuatu ada Allah, tapi bukan zat Allah yang ada dalam sesuatu itu, tapi kuasa Allah, pertolongan Allah, hidayah Allah, taufik Allah yang ada pada diri sesuatu. Nah, itu seperti itu dia maknanya. Ya, jadi jangan salah tafsir lagi. Nggak ada istilahnya zat Allah itu lengket, ya, apa melekap, ya, pada ya diri baharu, nggak ada. Ya, paham sesat, menyesatkan. Ya, nah, jadi yang dimaksud dengan kalimat tadi, aku tidak melihat apa segala sesuatu kecuali ada Allah di situ. Maksudnya bukan zat Allahnya yang ada di situ, ya, tapi kuasanya Allah. Siapa yang menciptakan? Allah. Siapa yang meniadakan? Allah. Berarti Allah ada dalam segala sesuatu yang ada dan yang ditiada. Maka mustahil Allah tidak mengetahui sesuatu yang Dia ciptakan. Maka dapat dipahami apa saja yang mereka lihat di situ pula ada pengawasan Allah yang Maha melihat. Nah, jadi muncullah namanya maqamul muraqabah. Ya, selalu merasa awasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Semua sesuatu itu kan ya ada kuasa Allah di situ. Nah, begitu dia. Mudah-mudahan paham. Ya, mudah-mudahan paham. Ya, kalau tidak paham semuanya, intinya aja tadi. Ya, bukan Allah itu. Ya, bukan zat Allah yang ada pada sesuatu. Ya, bukan. Jangan dipaham begitu. Itu paham wahdatul wujud yang sepakat ulama kufur. Ya, bahkan Al-Hallaj itu dipenggal kepalanya, dihukum pancung gara-gara beriktikad ya Allah ada pada sesuatu, gitu dia. Kemudian alasan yang kedua, kenapa basmalah itu dibuka dengan huruf ba? Ya, diantaranya alasan yang kedua, huruf ba adalah huruf
pertama yang diucapkan oleh manusia di hadapan Allah. Huruf ba adalah huruf pertama yang diucapkan oleh manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk kesaksian bahwa Allah itu adalah Esa, bahwa Allah adalah pencipta, bahwa Allah adalah penguasa. Jadi pada waktu itu manusia dikumpulkan semuanya, diminta persaksian oleh Allah untuk bersaksi bahwasanya manusia itu, bahwasanya Allah adalah pencipta. Allah itu adalah Tuhan yang sebenar-benar yang harus disembah. Tuhan Allah itu adalah penguasa semesta alam. Di dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 172 Allah berfirman, Alastu birabbikum. Ya, singkat ayatnya, ya. Bukankah aku ini Tuhanmu? Ya. Qalu bala syahidna. Benar ya Allah, kami menjadi saksi. Nah, itulah dia. Ya, jadi di alam ruh semuanya kita ini sebenarnya sudah mengakui bahwasanya Allah itu adalah Esa. Allah itu adalah penguasa. Alastu birabbikum. Bukankah aku ini Tuhanmu? Qalu bala syahidna. Maka kembalilah kepada fitrah kita, yaitu mengesakan Allah. Jadi kalau ada orang yang berbuat syirik kepada Allah, ya, mensekutukan Allah, berarti keluar dari fitrah asalnya. Ya, maka kembalilah untuk mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, alasan yang kedua, kenapa basmalah bismillahirrahmanirrahim dibuka dengan huruf ba? Karena huruf ba adalah huruf pertama yang diucapkan oleh manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika bersaksi atas keesaan Allah, ketika bersaksi bahwa Allah adalah sebenar-benar Tuhan yang layak disembah, ya, bersaksi di hadapan Allah bahwa Allah adalah penguasa semesta alam. Nah, seperti itu dia. Nah, baik, kita lanjut. Udah pening? Pening apa belum? Sikit-sikit lah, ya. Ya. Jadi setiap perbuatan kita yang tanya ke dalam hati kalau sudah pahala. Kufur. Berniat apa? Ya. Berniat melakukan perbuatan maksiat. Ya, itu sebetulnya ada tingkatan-tingkatannya dia. Ya, ada tingkatan-tingkatannya. Ada yang kena dosa, ada yang belum kena dosa. Misalnya gini, kita lagi kumpul ngaji. Tiba-tiba dia keluar ke kamar mandi, ditengoknya ada sandal yang cantik mahal. Dah, tergeraklah hatinya. Oh, nah ini cocok nih, diambil. Nanti kan biasa Pak Isa selalu ngomong kan itu. Ya, nah, solop-solop jangan tertukar. Bukan tertukar Pak Isa, sengaja ditukar. Ya. Tersipak batu lekang kuku tiada berdosa. Disipak batu lekang kuku berdosa. Coba tuh. Tersipak batu lekang kuku tiada berdosa. Disipak batu lekang kuku berdosa. Paham tuh kan? Kalimatnya. Ada azam dia yang kuat. Ya. Jadi kalau masih khawatir, ambil enggak, itu belum dosa. Dah. Kalau sudah jadi selanjutnya dia, tingkat berikutnya sudah merencanakan. Tengok kanan, tengok kiri, silap orang, hilang sandal, kan gitu kan? Itu udah merencanakan, itu udah kena dosa, walaupun belum dibuat. Ya, tapi kalau masih lintasan hati aja, khawatir, ambil enggak, ya masih muncul ta'addud di situ, itu enggak jadi masalah. Tapi kalau sudah menetapkan, ambil,
Ya, tapi belum merencanakan, itu juga belum dosa. Tapi kalau sudah muncul pilihan ambil dan dia merencanakan gimana cara ngambilnya, oh gini, walau belum dieksekusi itu udah kena dosa. Apalagi kalau sudah dieksekusi, nah jelas dosanya. Jelas Pak, ya. Jadi niat di hati melakukan kemaksiatan, tengok dulu. Bukan berarti bebas dari dosa aja walaupun belum dilakukan. Lihat, udah sampai tahapan yang mana dia. Kalau masih tahapan melakukan enggak, lakukan enggak. Belum ada masalah di situ. Ya, lakukanlah. Aku buatlah. Aku ambillah selopnya. Tapi enggak ada ikhtiar merencanakan gimana ngambilnya, kan gitu. Itu juga belum jadi dosa. Itu yang maksudnya niatan maksiat tidak dihitung sebagai dosa. Tapi ketika dia milih, curi lah selop Pak Isa nih. Ya, tengok dulu, silap mata. Nah, kan udah merencanakan. Itu udah jatuh dosa. Apalagi rencananya dieksekusi. Ya, direalisasikannya rencananya yang di hati itu. Udah itu jelas sekali dosanya. Nah, jadi kalau dirinci itu seperti itu. Itulah niatan maksiat belum dianggap dosa. Tapi tahap yang mana dia? Tahap ingin melakukan dosa, tapi tidak merencanakan apa yang mau dibuat untuk mensalurkan ya apa yang mau diperbuat itu belum jadi dosa. Tapi kalau udah niat kucuri, gimana caranya ya? Oh nanti ya biasanya orang ini kan ngaji tauhid kalau masih muqaddimah masih melek matanya. Nanti kalau udah 20 menit 15 menit ngaji banyak yang tidur itu. Nah, disitulah kesempatan aku menyolong mengambil sandal itu tadi. Nah, udah ada perencanaan ya, itu udah jadi dosa ya. Nah, itu dia. Azamnya udah jazam dia. Dah itu dia. Jelas ya Pak Mul ya? Kita lanjut sedikit lagi. Dan ditambah oleh setengah ulama itu segala makna baknya itu dihimpunkan di dalam nuqtahnya. Dan yang dikehendaki dengan nuqtah itu awal titik yang turun dari qalam, bukannya titik di bawah ya, di bawah bak itu. Rahasia bismillah tadi terkandung pada huruf apa? Huruf ba. Ya, dan makna huruf ba terhimpun pada nuqtah. Nuqtah itu titik, tapi bukan titik pada huruf ba. Titik jatuhnya kolam untuk menulis huruf ba itu. Nah, dari mana arahnya? Wallahu alam. Tapi jatuhnya kolam menulis huruf ba itu, kolam itu bukan pena kita, kolam yang itu ya di Lauhul Mahfuz. Paham ya? Nah, jadi rahasianya huruf ba ya, rahasia basmalah terkandung pada huruf ba. Dan makna huruf ba terkandung pada nuqtah. Artinya titik. Tapi bukan titik huruf ba. Banyak orang menjelaskan rahasia basmalah ada pada huruf ba. Dan makna huruf ba terhimpun pada titik huruf ba, bukan titik itu. Jangan salah paham ya. Nuqtah di situ bukan titiknya huruf ba yang di bawah itu, di bawah huruf ba, bukan. Tapi di mana jatuhnya kolam pertama kali untuk menuliskan huruf ba itu, ya titik pertama, ya jatuhnya kolam itu, tulis huruf ba. Itulah maksud nuqtah, bukan titiknya huruf ba. Tapi banyak yang menjelaskan. Ya, salah menjelaskan dia. Nuqtah itu dibilangnya apa? Huruf titik pada huruf ba. Apa orang yang ngaji? Yang baru ikut ngaji? Ada yang bisik dalam hatinya nih. Ya, apa orang ngaji huruf ba? Ya, itulah dia. Makanya istiqomah mengaji. Ya, udah yang sunnah-sunnah aja kenapa? Ini wajib, bukan sunnah. Yang dikaji ini wajib, ilmu wajib, bukan ilmu sunnah. Nah, ini wajib mengenal Allah Ta'ala. Tuh dia. Udah dijawab itu ya, yang detak-detak di hati kayak gitu. Mana tadi? Maka itu ya, ketahui olehmu bermula membaca bismillah itu ada kalanya wajib. Nah, itu nanti ajalah ya. Untuk miftahul jannah sampai situ aja dulu.